Halo teman-teman mitra iPower seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat, Anda sudah berani memulai usaha mandiri, berani untuk memberanikan diri untuk memulai usaha, ya, dari kampung, usaha dari rumah, usaha dari tempat kalian masing-masing. Saya doakan usaha Anda lancar dan berkah, dan juga selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, saya ingin kasihkan garis besar unsur pokok yang membuat Anda itu cepat, ya, lebih percepatan untuk mencapai hasil atau lebih cepat untuk berkembang atau sukses. Ada beberapa unsur pokok yang ingin saya sampaikan ke teman-teman pengusaha cuci mobil, cuci motor dimanapun Anda berada, terutama khususnya untuk mitra iPower di seluruh Indonesia, ya. Yang pertama itu adalah yang sarana ataupun hal unsur-unsur yang akan membuat Anda itu cepat berhasil dan berkembang. Itu yang pertama adalah jangan melakukan kesalahan langkah yang pertama. Jadi salah langkah yang pertama itu bisa membuat kegagalan pada hari-hari atau bulan-bulan ke depan. Nah, yang kedua adalah kalian, ya, teman-teman itu harus belajar kepada atau dari ahlinya atau dari orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman dan mau berbagi pengalamannya, sehingga Anda mengetahui sisi mana yang harus dihindari dan dari sisi manakah yang harus diikuti. Yang ketiga itu adalah teman-teman, ya, jika mau berkembang, mau berjalan eksis, itu harus banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada penciptanya yang memberikan rezeki. Artinya jangan sekali-kali panjenengan, Anda semua jangan suka mengeluh. Nah, jadi mengeluh itu adalah perbuatan setan, ya, perbuatan godaan setan untuk berputus asa. Nah, jadi jangan pernah mengeluh. Yang keempat itu adalah selalu berpikir optimis, ya, positive thinking atau berprasangka baik. Dan optimis itu artinya berprasangka baik dan mencari celah untuk mendapatkan penghasilan dari usaha cuci mobil dan motor, ya. Kemudian optimis itu berprasangka baik bahwa kita besok akan ada pelanggan lagi. Kalau sekarang pelanggannya masih 2, besok kita optimis insya Allah ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang kelima adalah selalu belajar dari kegagalan. Jadi Anda harus menempuh kegagalan atau kesalahan-kesalahan ringan, kesalahan-kesalahan yang tidak berat, kesalahan-kesalahan yang dapat ditolerir, kesalahan yang bisa dimaafkan. Jadi seorang pengusaha itu boleh punya salah, boleh punya khilaf, boleh salah berkali-kali, tapi Anda jangan sampai itu melakukan kesalahan yang fatal. Kesalahan fatal itu banyak sekali. Contohnya keteledoran ketika mencuci mobil atau motor, ketidakhati-hatian ketika mencuci mobil atau motor, kesalahan dalam menentukan tarif harga. Kemudian juga kesalahan di pertama pengusaha cuci mobil motor pemula itu tidak melakukan launching usaha atau promosi di awal. Itu kesalahan fatal karena Anda kan pemula. Artinya pelanggannya belum ada. Ya, jadi tarif juga menentukan. Ya, kemudian juga kesalahan yang fatal itu tidak belajar mempromosikan dan tidak belajar untuk bersikap
menservis, bersikap melayani. Nah, jadi kalau usaha itu hanya ingin mendapatkan hasil saja, maka Anda tidak akan berkembang. Bahkan Anda akan dipandang remeh oleh orang. Yang keenam, pantang menyerah. Jadi Anda jangan pernah menyerah. Ya. Jadi harus kuat. Pantang menyerah itu sekarang gagal, besok coba lagi, besok gagal, besoknya coba lagi, belajar lagi, berkonsultasi lagi, tanya lagi. Ya, selalu lihat pembelajaran tentang usaha cuci mobil, cuci motor. Itu. Kemudian yang ketujuh, berpikir untuk menemukan ide yang kreatif. Jadi Anda selain bekerja, itu sebenarnya tuntutan yang lebih ketika Anda sudah membuat usaha, itu adalah berpikir untuk membuat satu ide kreatif. Satu semacam Anda harus berimajinasi gitu loh. Anda harus berandai-andai, seandainya saya jadi calon pelanggan, itu bagaimana? Seandainya saya punya mobil dicuci tempat Anda, itu bagaimana? Kira-kira puas apa tidak? Kira-kira terlayani apa tidak? Kira-kira tarifnya itu sudah cocok apa belum? Kira-kira senang enggak kalau pelanggan itu seandainya panjenengan atau Anda semua itu jadi pelanggan, kemudian datang cuci mobil motor di tempat Anda, ya tempatnya disesuaikan dengan tempat Anda saja, dapat hadiah, senang apa tidak? Ada tempat ruang tunggunya bersih, senang apa tidak? Kemudian hasilnya juga bersih, senang apa tidak? Nah itu kalau hasilnya kotor bagaimana? Hasilnya tidak memuaskan bagaimana? Kemudian kalau tarifnya terlalu tinggi bagaimana? Nah jadi Anda berandai-andai dulu. Artinya Anda supaya itu bisa berpikir untuk menemukan ide kreatif. Banyak sekali ide kreatif ya, termasuk ide promosi, ide diskon, ide paket cuci mobil, cuci motor, dan apa. Dan masih banyak sekali usaha-usaha yang bisa digabungkan, disandingkan, dijalankan bersama dengan usaha cuci mobil motor. Saya akan beritahu, yang pertama adalah cuci karpet. Cuci karpet. Nah, itu caranya juga sama. Ketika Anda sudah punya tempat, maka dibuatlah juga promosi untuk usaha cuci karpet. Tarifnya disilahkan disesuaikan dengan harga yang termurah dulu. Yang kedua adalah usaha jasa cuci sofa. Mas, kan saya belum punya alatnya. Nah, justru belum punya alatnya itu, Anda pakai alat yang punya saja. Seperti mesin jet cleaner sudah ada, sedot debu kan sudah ada, yang basah kering sudah ada, kemudian sikat halus sudah ada, kain halus sudah ada. Jangan lupa APC, silahkan pesan ke saya. Untuk APC, All Purpose Cleaner, itu untuk membersihkan kain-kain yang terkena kotoran, baik itu di sofa, ataupun di jok mobil, ataupun di plafon mobil, ataupun di karpet juga sama saja. Pada intinya APC itu mengurai kotoran, kemudian mengurai, kemudian dia mengikat kotoran itu. Jadi bersih gitu. Ya, kemudian yang ke-8, Anda juga harus berinovasi dengan keadaan. Artinya apa? Sekarang itu orang mobil motornya bagus-bagus. Jadi tempat Anda juga harus Anda sesuaikan pelan-pelan, dikembangkan, direhab, diperbaiki pelan-pelan, dibuat yang warnanya itu terang, ada lampunya, ruang tunggunya bersih, ada hiburannya, syukur-syukur ada makanannya, ada kafenya, ada stiknya, kafe stik kan juga ada. Jadi teman-teman harus berinovasi untuk ke sana. Yang ke-9, ini barangkali yang terakhir, yang ke-9. Yang ke-9 itu, jangan lupa, kalau Anda mau sukses, Anda mau cepat pelanggannya, itu kan usaha itu kan penting ya, untuk percepatan hasil itu kan penting. Kalau hasil itu tidak cepat, atau dalam sehari cuma dapatnya tidak maksimal, maka lama-kelamaan Anda akan mengeluh, akan putus asa, dan akan berhenti untuk menjalankan usaha cuci mobil, cuci motor. Makanya percepatan ini penting. Percepatan untuk mengenalkan, mempromosikan ke sebanyak-banyaknya orang di wilayah Anda, itu dengan cara yang pertama promosi, atau diskon, atau hadiah, atau paket,
ya, paket cuci mobil motor itu, dan di paket apa gitu, paket cuci mobil plus hilangin jamur kaca berapa harganya, paket cuci mobil plus kolongan. Nah, jadi Anda tulisannya itu dibuat paket cuci mobil plus kolongan mobil, paket cuci mobil plus interior cleaning ringan, paket cuci mobil plus hilangin jamur kaca, tarifnya sekian, sekian, sekian. Nah, itu adalah berinovasi, menemukan menemukan satu ide untuk membuat calon pelanggan itu sadar bahwasanya mobil mereka itu perlu dibersihkan jamur kacanya, mobil mereka perlu dibersihkan kolongannya. Padahal ketika Anda bisa menemukan ide dan diterjemahkan ke dalam sebuah tulisan berupa paket cuci motor plus semir, nah itu akan berbeda, kalimat itu akan berbeda ketika Anda hanya menggunakan cuci motor, itu berbeda. Itu Anda jalankan selama 2-6 bulan pertama gitu. Jadi promosi ini untuk supaya orang itu berkunjung ke tempat cuci setir mobil motor Anda. Itu yang unsur yang pokok dan penting ketika Anda sedang memulai. Jadi seperti tadi ada 9 ya. Yang pertama itu jangan salah langkah. Salah langkah itu bagaimana, Mas? Salah langkah itu banyak sekali. Mau usaha kok belinya di marketplace itu salah langkah, salah fatal. Kenapa? Anda mau berkonsultasi sama siapa? Yang pertama. Yang kedua, kalau ada kerusakan mesin, ada kerusakan spare part dan sebagainya, Anda tidak akan mendapatkan petunjuk apa-apa. Yang ketiga, beli di marketplace itu banyak sekali ya, namanya juga marketplace itu adalah pasar. Ketika orang sudah membeli maka sudah selesai transaksi, sudah tidak ada hubungan lagi. Yang keempat adalah beli di marketplace itu ya hanya aman itu karena dananya disimpan bersama, di tabungan bersama atau penyimpanan bersama. Resikonya adalah Anda tidak kenal dengan orang yang jual itu siapa. Bisa saja yang jual itu anak kecil, bisa saja yang jual itu adalah yang jual itu bisa saja dia itu tidak mengetahui spesifikasi atau tidak tahu sama sekali tentang mesin kompresor. Tapi karena dia toko bangunan, toko besi, toko teknik, maka yang dijual banyak. Ya, dari paku, dari jual batako, dari jual mesin-mesin, banyak sekali dijual mesin. Ya, biasanya yang seperti itu, toko yang seperti itu ready-nya cuma 1 atau 2 di toko teknik seperti itu. Jadi mereka tidak mengetahui pasti. Yang kelima, kerugiannya adalah Anda berguru dengan siapa? Dengan marketplace tidak bisa. Ya, jadi kalau Anda mau usaha cuci mobil motor ya paling tidak Anda itu sharingnya, belinya, pesannya, meminta petunjuknya itu dengan orang yang sudah menjalankan cuci mobil, cuci motor. Karena mereka sudah terjun lapangan. Ya, sudah terjun lapangan. Kan Anda juga sudah paham sebenarnya landasan-landasan hukumnya tentang agama maupun tentang landasan bisnis. Ya, kalau kita mau sukses tentang misalkan tentang usaha material ya kita berguru sama orang-orang yang sudah usaha material. Kalau toko besi ya dengan toko besi. Kalau kita mau sukses dengan pengusaha elektronik maka kita berguru belajar dengan pengusaha elektronik. Kita mau bengkel ya kita harus belajar dengan orang bengkel. Kan begitu. Nah, kalau itu kan salah tempat. Mungkin ada itu salah tempat. Ya, salah tempat begini. Anda mau menjahit, ya menjahit, belajar menjahit, cari mesin jahit di pasar banyak yang murah. Kemudian Anda otak-atik sendiri, tidak ada tempat bertanya, tidak ada tempat untuk berkonsultasi, tidak ada tempat untuk sharing, bahkan tidak ada fasilitas apa-apa dari pasar itu atau dari toko-toko jahit yang mereka bukan pengusaha tapi mereka jual. Nah, silahkan dipikirkan sendiri ya teman-teman ya. Dipikirkan sendiri dan yang sudah terlanjur ya sudah tidak apa-apa. Nah, barusan saya juga dapat konsultasi. Dulu pernah orang itu ya, jadi orang itu pernah tanya mesin ke saya. Kemudian
habis itu dia beli di marketplace kayaknya di marketplace. Sekarang mesinnya katanya ya itu bermasalah, kemudian sharing sama saya, gimana mas gini. Ya itu resikonya memang ya, resikonya. Tetapi kalau ada menjadi mitra, insya Allah mitra kami itu ada solusi-solusi ya, solusinya ada pencerahannya, karena kita itu pengusaha. Nah, pengusaha artinya harus banyak ide. Pengusaha itu banyak kerjasama dengan orang lain. Begitu, teman-teman ya. Semoga bermanfaat.